Nah, inilah teman-teman salah satu contoh menghitung dengan tepat penggunaan jangka sorong. Coba kalian perhatikan skala utama dan skala noniusnya. Nah, saatnya kalian perhatikan dengan baik dan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian channel Istana Bimbel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Istana Bimbel, ketemu lagi dengan Kak Anissa. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 7 dengan materi besaran. Materi ini akan kalian temui di semester 1. Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe agar channel ini lebih berkembang. Selamat belajar. Besaran dalam fisika. Besaran adalah semua gejala alam yang dapat diukur. Besaran ditentukan dengan nilai dan disertai dengan satuan. Besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan sejak awal dan bukan merupakan turunan dari besaran lain. Terdapat 7 besaran pokok. Nah, beserta satuan SI-nya. Mari kita lihat dari tabel berikut ini. Yang pertama adalah panjang. Panjang memiliki satuan SI meter dengan simbol satuan M. Kemudian massa. Massa memiliki satuan SI kilogram dengan simbol satuan kg. Kemudian waktu. Waktu memiliki satuan sekon dan simbol satuannya adalah S. Selanjutnya adalah suhu. Suhu memiliki satuan SI Kelvin dengan simbol satuan K. Kemudian kuat arus listrik memiliki satuan SI ampere dengan simbol satuan A. Selanjutnya adalah jumlah zat dengan satuan mol dan simbol satuan mol. Yang terakhir adalah intensitas cahaya dengan satuan SI kandela dan dengan simbol satuan CD. Baik, untuk besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, besaran pokok tadi sudah kita ketahui ada 7 ya. Jadi, contoh dari besaran turunan terdapat beberapa di dalam tabel ini, tapi masih banyak lagi. Nah, untuk contoh yang ada di tabel ini, yang pertama adalah luas. Penjabaran dari besaran pokoknya adalah panjang dikali panjang dengan satuan meter kuadrat atau meter persegi. Selanjutnya, volume. Volume penjabaran dari besaran pokoknya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dan masing-masing ini memiliki satuan meter, meter, dan meter, sehingga untuk satuan volume menjadi meter kubik. Kemudian untuk besaran turunan massa jenis, penjabaran dari besaran pokoknya adalah massa dibagi dengan volume. Massa memiliki satuan kilogram dan volume memiliki satuan meter kubik, sehingga satuan untuk massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Selanjutnya, untuk besaran turunan kecepatan, penjabaran dari besaran pokoknya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan memiliki satuan meter dan waktu memiliki satuan sekon, sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Kemudian, percepatan memiliki penjabaran dari besaran pokok, kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan memiliki satuan meter per sekon dan waktu memiliki satuan sekon, sehingga satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Yang terakhir dari contoh di tabel ini adalah besaran turunan gaya. Penjabaran dari besaran pokoknya adalah massa dikali percepatan. Massa memiliki satuan kilogram
Percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat, sehingga satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang besaran dalam fisika yang terdapat dua besaran, yaitu besaran pokok, yaitu besaran yang sudah ditetapkan dan bukan merupakan turunan dari besaran lain, dan yang kedua adalah besaran turunan yang satuannya ditetapkan dari besaran pokok. Nah, pengertian dari besaran itu sendiri adalah semua gejala alam yang diukur. Untuk itu selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan alat ukur. Pengertian dari mengukur sendiri adalah membandingkan besaran yang satu dengan besaran lain untuk... Nah, pengertian dari mengukur itu sendiri adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai standar. Untuk itu, kita langsung saja. Di sini ada beberapa contoh dari alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Yang pertama untuk alat ukur panjang ada mistar dan meteran pita. Mistar atau penggaris ini memiliki skala terkecil 1 mm. Dan untuk meteran pita ini dapat digunakan untuk mengukur sampai dengan 10 meter. Selanjutnya, alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Nah, berikut adalah gambar dari jangka sorong. Kita lihat di sini ada bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama adalah ini rahang dalam, kemudian rahang luar, skru penguji, skala nonius atau vernier, kemudian skala inci, skala sentimeter, dan ini adalah pengukur kedalaman. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan pelat logam maupun diameter bagian dalam dan luar sebuah pipa. Jadi nanti misalnya sebuah pipa akan kita ukur, itu diletakkan di rahang luar ini untuk diukur. Nah, jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan tingkat ketelitian 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, jangka sorong, cara perhitungannya ini ya, kita lihat contohnya di sini. Ini skala utamanya, kemudian ini skala nonius atau verniernya. Kita coba. Jadi yang pertama, kita perhatikan dulu skala utamanya. Ini ya skala utamanya. Nah, skala utama yang terbaca itu adalah 2,1. Kenapa bisa 2,1? Karena skala noniusnya itu yang nolnya berada setelah skala 2,1. Ini yang warna merah ini. Jadi skala utamanya itu 2,1 cm. Ingat ya, skalanya ini skala cm untuk skala utama. Kemudian untuk skala nonius, nah skala nonius kita bacanya di bawah ini. Untuk mengetahui nilai dari skala nonius ini, kita lihat mana skala yang berada di skala nonius yang lurus dengan skala utama. Nah, ini yang berwarna merah ini kan terbentuk garis lurus. Maka bisa kita ketahui ini 0, 1, 2, 3. Berarti skala noniusnya itu adalah 3. Tapi belum selesai. 3 ini kita kalikan dengan skala terkecil dari jangka sorong. Tadi skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Karena skala utamanya mempunyai satuan cm, artinya kita pakai ya 0,01 cm. Nah, setelah selesai ini
kita jumlahkan 2,1 cm dijumlah 3 kali 0,01 cm berarti 0,03 cm. Kemudian kita jumlahkan ini 3, 1, 2. Jadi hasil pengukurannya itu adalah 2,13 cm. Alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer skrup. Berikut adalah gambar dari mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini memiliki skala terkecil 0,01 mm atau 0,001 cm dengan ketelitian 0,005 mm atau 0,0005 cm. Mikrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur benda kecil dan tipis, misalnya diameter kawat. Nah, bagaimana cara penggunaan alat ukur ini? Kita lihat contoh di bawah ini. Nah, ini adalah skala yang ada di mikrometer skrup. Untuk yang ini adalah skala utama dari mikrometer skrup. Dan yang sebelah sini adalah skala Nonius. Nah, untuk menentukan hasil pengukurannya, yang pertama kita lihat dulu dari skala utama. Nah, kita lihat dari skala utamanya, yang ini berarti ya, ini skala utamanya menunjukkan nilai 4. Kenapa menunjukkan nilai 4? Karena sebelum garis ini, kan ini pada bagiannya adalah skala putar dengan silinder putar. Nah, garis yang ini sebelum garis yang panjang ini, itu yang terlihat adalah skala 4. Sehingga nilai skala utamanya adalah 4. Nah, apa satuannya? Satuannya itu menggunakan milimeter. Kemudian kita lihat skala Nonius. Kita lihat skala Noniusnya. Kita menentukan nilai skala Nonius dari garis skala yang lurus dengan skala utama. Ini. Jika dilihat di sini, yang lurus adalah garis 30. Ini. Sehingga skala Noniusnya adalah 30. Tapi ini belum selesai. Skala Nonius. Skala Noniusnya 30 dikali 0,01 mm. Nah, kenapa pakainya yang 0,01 mm? Karena skala utamanya itu 4 mm. Jadi pakai satuannya, karena satuannya itu milimeter, jadi yang di sini juga pakai satuan yang milimeter. Nah, biasanya kalau yang ini milimeter itu 0,01, tetapi kalau di sini nanti sentimeter skala utamanya, berarti di sini juga sentimeter. Gitu ya. Terus kita kalikan dengan 0,01 mm. Jadi hasilnya adalah 0,3 mm. Jadi hasilnya skala utama kamu tambahkan dengan skala Nonius. Skala utamanya adalah 4 mm ditambah dengan 0,3 mm milik skala Nonius. Jadi hasilnya 4 ditambah 0,3 mm hasilnya adalah 4,3 mm. Gitu ya. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari alat ukur panjang, selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat ukur massa dan alat ukur waktu. Nah, untuk alat ukur massa itu biasa disebut neraca atau timbangan. Nah, ini adalah contoh dari neraca. Ini disebut neraca Ohaus. Selain ada neraca Ohaus, terdapat juga
neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan timbangan badan yang biasa kita ketahui untuk mengukur massa badan kita. Nah, untuk alat ukur waktu itu ada stopwatch dan arloji. Arloji teman-teman pasti sudah tahu ya, jam, bisa jam tangan atau jam dinding. Nah, untuk stopwatch sendiri, cara menghitungnya atau cara membacanya itu di dalam stopwatch terdapat 2 jarum, yaitu jarum pendek dan juga jarum panjang, dan juga ada angka skala yang kecil dan angka skala yang besar. Untuk angka skala kecil ini atau jarum pendeknya itu menunjukkan menit, sedangkan untuk angka yang besar ini atau jarum yang panjang itu menunjukkan skala detik. Jadi contohnya misalnya ini skala panjangnya menunjukkan angka 60, jadi 60 detik. Kemudian jarum pendeknya menunjukkan skala 30, jadi itu 30 menit. Kemudian cara tahu berapa waktu yang diukur itu yang 30 menit tadi kita rubah dulu menjadi sekon dengan cara dikalikan 60 detik dikalikan dengan 60 detik. 30 dikali 60 detik adalah 1800 sekon. Kemudian ditambahkan dengan 60 sehingga waktu yang terukur adalah 1860 detik atau sekon. Nah, itu tadi penjelasan dari materi fisika tentang besaran. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.